Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Tadri Channel. Selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat hari libur teman-teman ya, dan selamat juga menjalankan ibadah puasa di tahun ini bagi agama Islam yang menjalankannya ya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ini ya. Amin. Oke teman-teman, update terbaru Pi Network hari ini ya. Ini updatean terbaru setelah beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa komunitas kripto di dunia, bahwa Pi Network ini nggak bisa dipungkiri ya, dia masuk dalam kategori top trending number one ya teman-teman. Jadi udah trending nomor satu di dunia cryptocurrency. Jadi kalau trending itu ya artinya banyak orang membicarakan guys, atau bahasa kerennya zaman sekarang tuh ya viral gitu ya. Jadi banyak yang mencari tentang koin Pi Network ini, artinya demand-nya itu sangat tinggi ya. Dan ini saya yakin dan percaya di bursa itu harganya nanti bisa lebih tinggi lagi, karena ya top trending guys, number one ya di beberapa survei di situs-situs internet ya teman-teman. Nah, terlepas dari viralnya atau trendingnya Pi Network ya nggak bisa dipungkiri ya tentu bagus ya. Tapi belum juga mengalahkan Bitcoin tentang harga. Jadi kalau teman-teman berasumsi dengan adanya top trending number one itu akan mengalahkan Bitcoin, tentu ini masih perjalanannya masih panjang ya. Karena kita baru dimulai dari harga 2 dolar atau 1,8 dolar ya saat ini di bursa kripto. Oke, langsung saja teman-teman. Apa yang perlu saya sampaikan di video kali ini, ada 2 poin penting dan beberapa poin di dalamnya di sini ya. Tapi ini adalah penting juga. Kenapa jadi top trending number one? Karena memang nggak bisa dipungkiri ya, ini sudah mempunyai kurang lebih 4 juta follower lebih guys di Twitter atau di X ya kalau sekarang. Nah, tentu ini akan menjadi kabar baik bagi kepercayaan publik. Oke, langsung saja teman-teman, supaya teman-teman itu tidak kesasar informasinya. Sorry teman-teman, ada suara-suara kendaraan ya, karena memang rumah saya di pinggir jalan lintas guys ya. Nah, jadi supaya teman-teman tidak kesasar informasi, Kortim berkali-kali ya mengingatkan, ikutilah media sosial resmi dari Kortim ya. Jangan sampai Anda mendapatkan informasi atau memberi informasi dari informasi yang palsu atau hoax ya. Karena sekarang banyak sekali konten kreator itu ya, itu asal comot-comot saja guys ya, tidak valid datanya, dan akhirnya kan kecewa karena datanya nggak valid gitu ya, nggak sesuai apa yang disampaikan Kortim. Maka berkali-kali kita bisa ikuti akun Twitternya yang resmi ya. Safety Center ini di dalamnya banyak sekali tentang informasi yang valid, media sosial, atau bisa pengaduan juga di sana ya. Oke, langsung saja kita buka di Twitter ya. Ini di Twitter juga bisa menjawab keraguan teman-teman selama ini yang menuduh saya ya memprovokasi gitu ya, tidak mendukung Pi Network gitu ya, dengan cara menyuruh menjual koin Pi-nya di market atau di bursa gitu ya. Saya ketawa sebetulnya ya, tapi ya is okay lah, itu kan pemahaman kalian ya. Yang dulu ngotot ya, sebetulnya ini pionir-pionir juga yang nyinyir gitu ya. Saya bilang Pi Network akan listing di bursa setelah Pi Mainnet. Nah, ternyata benar kan, karena saya pakai data. Sebetulnya teman-teman itu kurang literasi saja. Makanya saya memaklumi aja ya yang komentar-komentar menohok gitu ya. Terus mengikuti informasi yang salah. Nah, inilah yang terjadi di komunitas kita ini ya. Makanya ada komunitas yang benar-benar kelompok ya, ada sekelompok yang memang belum sadar sampai hari ini. Oke lah. Nah, ini dia teman-teman media resmi ya, akun X dari Kortim ya. Sebetulnya kalau pionir sejati dengan memberi informasi dari akun X yang valid, itu pasti dia akan paham ya, akan mengerti
ya apa yang saya sampaikan di beberapa video sebelumnya, bahkan tutorialnya saya terang-terangan itu saya up di channel ini ya, berkaitan dengan cara mencairkan koin Pi di bursa OKX khususnya gitu ya. Dan itu saya dicibir gitu ya, oh kamu ini nggak mendukung Pi Network, menyuruh Pioneer menjual, nanti harganya anjlok gitu ya. Nyatanya dengan adanya video saya itu malah harganya Pi itu makin naik guys. Artinya apa? Demand-nya di bursa juga semakin meningkat, menjadi kepercayaan publik itu menjadi meningkat. Karena benar ya, dengan kita transaksikan, kita jual itu bisa cair beneran di rekening bank kita. Nah, makanya banyaklah selain daripada Pioneer juga kan kalau di bursa bisa diakses untuk umum. Banyak investor yang masuk di situ gitu loh ya. Jadi ya itu dia teman-teman, kita ambil sisi positifnya. Jadi teman-teman jangan menjatuhkan ya. Dengan adanya video saya itu pembuktian bisa penarikan, bisa mencairkan itu justru malah meningkatkan likuiditas teman-teman ya. Kayak gitu ya. Kalau Anda paham pasti teman-teman ya paham. Kalau nggak paham ya udah. Nah, ini postingan terbaru yang disematkan, bahkan disematkan. Artinya kalau disematkan ini hal yang paling penting juga. Ya, disematkan, ditaruh di atas ini tanggal 20 kemarin ya, ini di post ya, 20 Februari 2025 ya, pas di tanggal yang namanya Open Network ya. Sudah pernah saya bahas Open Network, Open Mainnet itu sama aja ya, jaringan terbuka dan jaringan utamanya dibuka, kurang lebih gitulah ya. Nah, ini teman-teman, Open Network telah resmi diluncurkan ya, menandai momen terobosan bagi semua pelopor dengan konektivitas eksternal ya yang kini diaktifkan. Konektivitas eksternal yang kini diaktifkan ya, bursa itu teman-teman. Pelopor dapat terlibat dalam transaksi di luar ekosistem Pi. Sudah jelas ya. Dapat transaksi artinya ya kalian bisa jual beli di sana di ekosistem Pi, di luar ekosistem Pi. Jadi jangan ini teman-teman ya. Terlalu teman-teman itu apa ya? Saya bingung ngomongnya. Terlalu fanatik dengan bursa. Sampai-sampai ada yang bilang, ini bahkan konten kreator gitu lah ya, jangan dijual di bursa gitu ya. Jangan dijual di bursa, jual saja ke saya supaya tidak dijual di bursa gitu ya. Bahkan di sini kan udah diklarifikasi sejak tanggal 20 dari Core Team gitu ya. Kalian bisa transaksi ya di luar ekosistem Pi, artinya di bursa ya, yaitu adalah terhubung dengan bisnis yang diverifikasi KYB. Sudah sering saya bahas ya, yang lolos KYB atau KYB yaitu OKX, Bitget, itu di luar ekosistem eksternal ya. Itu bisa Anda akses ya. Nah gitu teman-teman, seperti bursa, udah jelas loh disebutkan bursa ya, seperti bursa terpusat ya. Bursa terpusat ya yang lolos KYB gitu ya. Nah, ingin menjelajahi semua kemungkinan baru, buka layar beranda aplikasi penambangan Pi untuk menonton video dari pendiri Pi Network, Chang Diovan, dan baca pengumuman resminya ya. Nah, ini berkaitan dengan itu, menjawab juga ya teman-teman terkait listing di bursa ya, harganya yaitu ya. Jadi kalau teman-teman masih ngeyel berasumsi GCV di tanggal 14 Maret, saya nggak mau mendahului Core Team ya. Mana mungkin dari $2 atau $1,8 itu tiba-tiba di tanggal 14 Maret kurang seminggu lagi gitu ya, itu jadi 4 miliar gitu ya, atau 5 miliar, kan nggak matching ya. Udahlah, sudahi harapan itu teman-teman ya, udah nggak keturutan gitu loh ya. Dan selanjutnya kita coba buka di ini teman-teman, di akun Beranda Pi Network kita lagi ya. Nah, berkaitan dengan safety center ini juga hal yang paling penting bisa kita buka di sana, karena kalau kita nggak mengikuti yang resmi-resmi dari media sosial yang resmi atau link-link resmi dari Pi Network itu sendiri, ya tentu teman-teman mendapatkan informasi yang salah. Nah, kalau informasi yang salah akhirnya teman-teman berpedoman dengan yang salah, ketika dikasih edukasi yang benar pasti menyalahkan yang benar, karena sudah memahaminya informasi yang salah ya. Website domain Pi Network yang resmi itu adalah mainpi.com. Selain daripada ini itu fake.
kalian nggak bisa mengikuti atau mengeklik link yang salah gitu ya. Jangan sampai. Ada support portal juga, teman-teman bisa mengadukan sesuatu di sana berkaitan dengan akun, soal KYC, merubah nama. Ini kalian bisa menuju ke mindpay.com/support/ ya. Kemudian ada community wiki juga seperti ya Wikipedia gitu ya, blog-blog resmi di sana. Nah, ini ada mindpay.com/wiki. Twitter core team itu cuma satu, yaitu @pcoreteam. Itu di Twitter atau di X ya. Di Telegram juga cuma satu, yaitu P announcement. Facebook juga cuma satu, @pcoreteam. Instagram juga satu, yaitu @p_network. Di YouTube juga cuma satu. Di Medium juga cuma satu. Emailnya juga ya teman-teman. Terkait dengan akun ya, akun resmi pribadi Dr. Nicholas dan Cheng Diovan juga cuma satu. Mereka memiliki Twitter pribadi. Untuk Twitter Nicholas itu @nkokalis, nkokalis, n-nya kecil ya, kokalis, k-nya 2 ya. Kayak gitu teman-teman, pahami ini. Kemudian Cheng Diovan juga punya Twitter pribadi yaitu @chengdiao. Kalau ada fan-nya berarti itu fake gitu ya. Nah, Instagram juga Nicholas punya ya. Kalau Dr. Cheng Diovan nggak dicantumkan di sini untuk Instagram ya. Kalau Nicholas punya @nicholas.kokalis, ini untuk Instagramnya. Oke, jadi ini penting berkaitan dengan meaning aplikasi juga, ini tersedia di App Store dan juga Google Play Store. Pi Browser di App Store juga ada, Google Play Store juga ada. Jangan sampai teman-teman mendownload Pi Browser dengan aplikasi yang salah. Karena beberapa tahun yang lalu itu juga banyak yang ketipu ya di Play Store itu. Download Pi Browser tapi Pi Browsernya itu mencuri data-data kita, koin kita itu ada. Makanya di sini disediakan juga linknya. Anda bisa menuju langsung di sini bagi pengguna Google Play Store dan juga iOS ya atau App Store-nya. P-Wallet ini dia punya domain yang resmi, teman. Ini yang paling penting juga. Banyak yang ketipu di beberapa bulan yang lalu atau waktu Inclose Network di awal ya, atau 2 tahun yang lalu itu banyak yang ketipu juga di media sosial khususnya di Facebook ya. Itu ada platform e-commerce atau link-link e-commerce dengan modus-modus jual beli barang, motor, mobil di situ. Kemudian Anda klik linknya, nah langsung teman-teman diarahkan ke Pi Browsernya yang palsu gitu ya, atau selain daripada wallet.pnet.com ini itu palsu gitulah kurang lebih ya, untuk alamat domain daripada Pi Browser itu sendiri. Karena kalau teman-teman masuk di link yang memang benar-benar bukan wallet.pnet.com itu besar kemungkinan akan terjadi resiko kehilangan koin Pi Anda masing-masing ya. Nah, kayak gitu teman-teman. Untuk KYC juga Anda bisa mengajukan di sini ya, kyc.pnet.com. Kemudian PChat juga, Verset Forum, Block Explorer juga, blockchain-nya Pi Network Anda bisa akses di sini. Di sini banyak sekali data-data yang bisa Anda akses terkait dengan migrasi, koin yang dikunci, transaksi per detiknya, dan lain sebagainya. Di Brainstorm juga, ini juga disediakan ya. Semuanya ini valid, yang resmi. Selain daripada ini, ya tentu fake alias itu hoax ya. Jadi ini penting banget disampaikan core team. Sebetulnya ini udah disampaikan dari awal launching sebetulnya. Dari awal Pi Network itu berjalan ya. Kalau teman-teman mengikuti channel saya udah pernah saya bahas juga di beberapa video 4 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Ini diulangi lagi karena memang berarti kalau core team sering memberitahu tentang ini banyak yang ketipu gitu loh. Banyak mengikuti media-media yang tidak resmi, makanya dipertegas berkali-kali ya. Oke, jadi sudah jelas terkait dengan informasi video ini ya. Inti daripada kesimpulan video ini adalah yang disampaikan Dr. Nicholas semuanya di X itu sudah jelas. Di sini juga sudah saya perjelas, semua yang ada di Twitter itu sudah terjadi. Open Network, Open Mainnet sama aja ya. Kemudian listingnya CoinP di bursa itu sudah valid ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi GCV guys ya. Saya kalau bahas GCV disangkanya saya nggak dukung Pi Network, kan lucu banget ya, lucu banget. Jadi inilah komunitas kita ya, kurangnya literasi. Jadi teman-teman sering-seringlah literasi, sering banyak baca ya, yang valid, jangan ngambil comot-comot dari media-media yang tidak resmi ya.
kalian pasti akan kesasar tentunya gitu ya. Oke teman-teman, sekian terima kasih dan salam jumpa di video berikutnya. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.